Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sahabat Intai, sebagai muslim yang tinggal di negara minoritas seperti Taiwan, pastilah kita mengalami dan menemukan beberapa perbedaan dengan tinggal di negara kita, yaitu Indonesia, sebagai negara dengan muslim mayoritas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut dan sharing-sharing mengenai tips dan kiat menjalani hidup sebagai seorang muslim di negara minoritas Taiwan bersama Bapak Ibnu Siswanto. Beliau merupakan dosen otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan Gubernur Formil Tengah dan saat ini sedang menjalani studi S3 di National Yunlin University of Science and Technology dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Mbak Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak Ibnu sudah berapa lama tinggal di Taiwan Pak? Saya datang ke sini bulan September 2015 Mbak. Jadi mungkin sudah kurang lebih hampir 9 bulan. Dan kebetulan ini bulan Ramadan. Ini pengalaman saya mengikuti puasa di Taiwan ini Mbak. Baik. Pak, sebagai muslim nih di negara minoritas Islam seperti Taiwan, kira-kira apa pengalaman Bapak selama 9 bulan ini di Taiwan? Ya, terima kasih. Pengalaman ya, ini sebuah pengalaman pertama kali datang ke Taiwan, dan di sini jumlah muslim itu amat sangat sedikit sekali gitu dibandingkan dengan jumlah penduduknya, dan saya merasakan ada beberapa kesulitan yang kami hadapi selama tinggal di sini, Mbak. Yang pertama dalam masalah makanan ya. Makanan di sini kita masih sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan yang halal. Yang pertama, hampir semua rumah makan atau restoran yang ada di Taiwan itu menyediakan menu daging babi dalam menu masakannya, makanannya, sehingga kita kesulitan untuk menemukan makanan yang halal. Apalagi kita juga tidak mengetahui menu yang ada daging babinya itu bagaimana. Kadang-kala kita masih merasa kesulitan untuk mengidentifikasinya. Dan kemudian kita juga kesulitan sholat Mbak. Sholat kita kadang-kala juga merasakan kesulitan. Baik yang pertama menentukan waktunya, karena selama di Taiwan ini kita tidak pernah mendengarkan azan Mbak. Dan semua masjid yang ada di Taiwan ini kalau mengumandangkan azan pun tidak memakai pengeras suara. Jadi hampir dipastikan kita tidak akan pernah mendengarkan suara azan selama di Taiwan. Sehingga kita kesulitan menentukan kapan waktunya sholat. Dan juga tempat pun kadang-kala kita kesulitan Mbak. Karena Taiwan yang seluasnya sama dengan Jawa Barat ini hanya punya 7 masjid yang ada di Taiwan. Dan di kota saya sendiri kebetulan tidak ada masjid, sehingga untuk sholat ini kadang-kadang kita juga merasakan kesulitan. Dan yang terakhir jelas bahasa Mbak, karena saya nggak usah bahasa Cina ya, jadi kita merasa kesulitan untuk beradaptasi. Ya, baik. Pastinya kendala tersebut teman-teman yang lain juga mengalaminya ya Pak, hampir sama. Menyikapi hal tersebut nih Pak, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang muslim dalam menjalani hidup di Taiwan sebagai negara minoritas Islam? Ya, mungkin ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Yang pertama, saya pernah membaca sebuah cerita. Ada sebuah perusahaan sepatu, dia mengirim 2 orang karyawannya untuk melakukan survei di suatu tempat yang mereka belum pernah menjual sepatu di daerah tersebut. Nah, ketika 2 orang ini sudah sampai di daerah tersebut, mereka melihat ternyata semua penduduk yang ada di wilayah itu tidak ada yang mengenakan alas kaki sama sekali. Apalagi sepatu, jelas tidak ada begitu. Nah, kemudian setelah melakukan survei itu selesai, mereka pulang dan lapor sama bosnya. Sama bosnya ditanya, gimana hasil surveimu? Nah, yang pertama itu menjawab,
daerah itu tidak potensi sama sekali untuk kita jadikan sebagai pasar untuk menjual sepatu kita, karena semua warganya itu tidak ada yang mengenal alas kaki sama sekali, sehingga tidak mungkin ada yang mau membeli sepatu kita gitu. Nah, yang kedua itu berpandangan yang lain. Dia mengatakan daerah itu merupakan pangsa pasar yang sangat besar sekali, Pak. Kenapa? Karena tidak ada saingan siapapun di sana. Kita akan menjadi penjual sepatu yang nomor 1 di sana, dan nanti kita akan bisa mendapatkan pembeli yang banyak sekali. Nah, saya yakin demikian juga kita ya. Saya, Mbak Dinda kan kebetulan di sini tujuannya belajar di Taiwan gitu, dan mungkin ada sebanyak hampir mungkin lebih dari 200.000 lagi warga Indonesia yang datang ke sini dalam rangka mencari nafkah, bekerja gitu. Dan ternyata ya ketika kita datang ke sini bisa jadi tidak seideal yang kita bayangkan. Kita dulu bayangannya tuh wah, hidup di luar negeri enak, kuliah di luar negeri enak gitu ya, atau mungkin bekerja di luar negeri dapat uang banyak. Ya ternyata ada juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, apalagi sebagai seorang muslim gitu. Nah, yang pertama sih kalau mungkin masukan saya gitu, yang pertama yang perlu kita jaga itu sebagai seorang muslim ya, yang pertama kita harus menjaga sholat kita gitu, Mbak. Sholat kita. Kenapa? Ya karena sholat ini adalah tiang agama yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, yaitu sholatnya, Mbak gitu. Dan Allah pun juga sudah memerintahkan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim gitu ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mendirikan sholat gitu. Mendirikan sholat itu adalah sebagai salah satu ciri-ciri orang yang beriman gitu. Dan kemudian bagaimana cara menentukan waktu sholatnya ini? Nah, saya yakin semua pelajar bahkan semua tenaga kerja di Indonesia itu punya HP yang bagus sekarang, nah gitu. Sehingga di aplikasi Android itu sudah ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita unduh, kita download gitu ya, untuk menentukan waktu sholat dimanapun kita berada bisa gitu, Mbak. Pakai Islamic Finder atau Adhan atau yang lainnya, sehingga yang mungkin kita bisa dengar suara adzan dari HP kita gitu. Dan mungkin juga untuk makanan ya, gimana cara mencari makanan yang halal. Nah, ini salah satu kelebihannya orang Taiwan gitu. Secara umum orang Taiwan itu jujur dan bisa dipercaya gitu, sehingga kalau mereka bilang ini tidak ada daging babinya gitu, ya kita yakin itu tidak ada daging babinya. Kemudian kita juga bisa ada menu vegetarian gitu. Nah, ini juga salah satu makanan yang bisa kita santap karena jelas tidak mengandung daging sama sekali gitu, sehingga kita bisa aman menyantapnya. Atau juga ada beberapa warung Indonesia walaupun biasanya hanya ada di dekat stasiun gitu, Mbak, dan kita butuh waktu untuk ke sana gitu, tapi ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam rangka menjalani kehidupan kita selama di Taiwan itu, Mbak. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Baik nih Pak, sebagai muslim, baik pelajar atau mahasiswa yang tinggal di negara minoritas seperti Taiwan ini, bagaimana nih Pak kiat-kiat untuk menjalani hidup sebagai umat muslim di negara minoritas seperti ini? Ya, yang pertama ya, kita sudah jelas merasakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama tinggal di Taiwan ini. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap semangat, bisa tetap istiqomah dalam menjaga keislaman kita, dan juga tetap bisa meraih sukses dengan apa yang menjadi tujuan kita, baik sebagai pelajar maupun sebagai tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan ini.
Yang pertama ya Mbak, ya saya sangat menganjurkan supaya kita bisa menjaga sholat kita. Karena apa? Ya karena sholat itu yang pertama dia merupakan sebagai ciri atau karakter orang yang beriman. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya itu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu, yu'minuna itu adalah salah satunya adalah mendirikan sholat. Dan juga wa aqimus sholat wa ataz zakata warka'u ma'ar-raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku gitu. Jadi sholat ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu Mbak. Terus yang kedua, ternyata ada manfaat lagi ketika kita melaksanakan sholat itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, yaitu dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat gitu Mbak. Jadi kita selama di Taiwan ini kadang-kala kita kan menghadapi kesulitan ya Mbak. Kuliah misalkan gitu ya, kita dapat tugas abrek gitu. Kadang kita kuliah dosennya ngajar pakai bahasa Cina lagi gitu kan, bingung gitu Mbak. Atau kita sebagai tenaga kerja mungkin kita pernah juga merasakan kesulitan, bisa jadi ya yang saya dengar dari alami itu kadang-kala mereka mau mengadukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu tidak ada yang bisa diadui gitu, karena mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Kemudian kadang-kala mereka juga uang lembur yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam kontrak. Nah sehingga mereka pasti ada kesulitan-kesulitan gitu Mbak. Nah disinilah sholat ini bisa menjadi salah satu penolong kita supaya bisa tetap bersabar gitu. Dan juga ternyata kita selama di Taiwan ini ada kemungkinan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah sholat ini ternyata juga bisa menjadi penolong kita gitu. Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi kita di sini itu kan kalau di Indonesia kan mencari minuman keras itu susah misalkan gitu. Nah di sini kan di mana-mana bisa ketemui, di setiap supermarket ada gitu. Nah harapannya dengan menjaga sholat kita itu bisa menjaga diri kita supaya tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang tadi itu Mbak. Dan yang terakhir tentang sholat ini, kenapa saya sangat menganjurkan supaya kita bisa tetap menjaga sholat kita terutama yang 5 waktu itu. Allah berfirman, masalakakum fi sakara qalu la'naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi bisa jadi seorang muslim itu masuk ke dalam neraka gitu ya, karena meninggalkan sholatnya. Nah, jadi yang pertama tadi sholat itu sebagai karakter kita sebagai orang yang beriman, Islam gitu ya. Dan kemudian sholat itu juga bisa menjadi penolong kita supaya bisa tetap sabar dalam menjalani permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sholat itu juga bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan juga insya Allah sholat itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Baik, selain menjaga sholat kita nih Pak di negara minoritas ini, kira-kira apa nih Pak kiat-kiat lain sebagai umat muslim agar senantiasa menunaikan ajaran dari Allah SWT? Oh ya Mbak, tadi saya ingat ya bahwa masalah utama yang kita hadapi selama tinggal di Taiwan ini kan masalah makanan gitu ya Mbak. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah ini gitu ya, mengatasi masalah. Nah, yang pertama sih paling mudah ini kalau di Taiwan sih. Orang Taiwan tuh pada umumnya jujur gitu Mbak. Jadi kalau kita tanya ini ada mengandung daging babi nggak? Kalau mereka menjawab ya pasti ada. Kalau mereka menjawab tidak ada ya insya Allah tidak ada gitu. Sehingga ya kita bisa bertanya kepada mereka, ini kira-kira makanannya tuh mengandung daging babi ataukah tidak? Nah minyak yang dipergunakan untuk menggoreng itu mengandung minyak babi atau tidak? Gitu kita bisa bertanya. Dan biasanya mereka jujur. Dan yang kedua menu vegetarian. Nah itu secara umum pasti bebas dari segala macam daging atau minyak yang berasal dari hewan gitu, sehingga itu aman untuk kita konsumsi. Dan cukup banyak vegetarian yang ada di Taiwan, sehingga beberapa restoran vegetarian pun cukup mudah kita temukan di Taiwan. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kita untuk mendapatkan makanan.
Kemudian yang ketiga, ada beberapa warung Indonesia yang tersebar di beberapa kota besar yang ada di Taiwan. Nah, kita bisa datang ke warung Indonesia tersebut dan memesan makanan yang sesuai dengan orang Indonesia. Dan yang terakhir ya kalau bisa nih Mbak, kita bisa masak sendiri nih Mbak gitu ya. Ya walaupun kadang-kala masak di Taiwan itu tidak mudah, karena di Taiwan kan rata-rata kita tinggal di apartemen dan biasanya seringkali ada larangan untuk memasak atau memasak menggunakan api gitu. Paling kalau kita masak ya menggunakan kompor listrik gitu ya. Tapi ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah makanan hal ini. Dan yang terakhir Mbak, kita kan di sini itu tidak banyak ya jumlah warga Indonesia yang ada di Taiwan ini ya. Ya kalau dilihat dari sisi jumlah sih mungkin ada 200 ribuan gitu ya. Tapi kan dibandingkan keseluruhan penduduk Taiwan yang 23 jutaan itu kan sedikit. Nah selama di Taiwan ini saya sih sangat menganjurkan gitu Mbak, kita bisa saling bersilaturahim, berkumpul dengan sesama pelajar dari Indonesia atau juga dengan sesama warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Kita bisa bertemu di perkumpulan mereka ya Mbak. Misalkan ada PPI, ada Formit. Kalau di tenaga kerja itu ya ada KMIT gitu ya. Bisa digunakan sebagai ajang untuk berkumpul sesama warga negara Indonesia. Dan disitu kita nanti bisa saling ya merasakanlah kehangatan, kekeluargaan bangsa Indonesia yang kita rasakan. Mungkin kita kesepian selama di Taiwan ini dan kita bisa saling menguatkan gitu ya Mbak, selama kita saling menguatkan, memberikan masukan, kalau ada kesulitan kita juga bisa saling membantu. Dan ya insya Allah dengan 3 hal tadi gitu ya Mbak, kita berusaha menjaga sholat kita gitu ya, kemudian kita juga berusaha mendapatkan makanan yang halal dengan cara mencari vegetarian ataukah mendapatkan makanan halal. Insya Allah pemerintah Taiwan juga sangat mendukung sekali, berusaha mempromosikan Taiwan ini kepada negara-negara muslim dengan harapan ada banyak wisatawan muslim datang ke Taiwan sehingga mereka menambah restoran-restoran halal dan juga fasilitas-fasilitas untuk sholat yang ada di Taiwan gitu. Nah kemudian kita juga bisa berkumpul dengan sesama warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan. Mungkin gitu Mbak. Terima kasih Pak Ibnu untuk sharing pengalamannya dan juga kiat-kiat menjadi muslim di Taiwan agar tetap senantiasa berada di jalan yang lurus, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita tahu bahwa ya tidak mudah menjadi seperti yang pengalaman Bapak ceritakan, yang pastinya teman-teman lain juga mengalaminya. Semoga sharing pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi kita dan juga menjadi penyemangat untuk kita menjadi muslim yang lebih baik di negara minoritas ini.